Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi di 3 Oktober. Kita akan baca sama-sama dari diary nomor 223, itu doanya Suster Faustina, dan 224 keputusannya Suster Faustina. Kita siapkan diri kita semua ya untuk masuk ke dalam pertemuan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diary 223. Oh Hosti yang hidup, satu-satunya kekuatanku, sumber cinta dan kerahiman, rengkuhlah seluruh dunia, kuatkanlah jiwa-jiwa yang letih lesu. Oh, terberkatilah saat dan waktu ketika Yesus meninggalkan hatinya yang maha rahim bagi kita. 224. Menderita tanpa mengeluh, membawa penghiburan kepada orang lain, dan membenamkan penderitaan-penderitaanku sendiri dalam hati Yesus yang maha kudus. Aku akan menghabiskan semua waktu luangku di kaki sakramen maha kudus. Pada kaki Yesus, aku akan mencari terang, penghiburan, dan kekuatan. Tanpa henti aku akan mengungkapkan rasa syukurku kepada Allah karena kerahimannya yang besar kepadaku. Tak pernah aku akan melupakan karunia-karunia yang Ia berikan kepadaku, khususnya rahmat panggilan. Aku akan menyembunyikan diriku di antara para suster seperti bunga violet yang mungil di tengah-tengah bunga bakung. Aku ingin mekar bagi Tuhan dan Penciptaku. Aku ingin melupakan diriku sendiri, menghampakan diriku sepenuhnya demi jiwa-jiwa yang kekal. Inilah kesukaanku. 223. Oh Hosti yang hidup, satu-satunya kekuatanku. Jadi di awal dari pengajaran hari ini, Suster Faustina mau ingatkan kita bahwa Hosti yang hidup itu adalah satu-satunya kekuatan bagi dia. Nggak ada kekuatan lain. Karena Hosti yang hidup itu adalah tubuh Kristus sendiri yang dia terima. Suster Faustina mengandalkan Hosti yang hidup. Tubuh dan darah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga sama ya. Sebelum masa COVID, ada yang rutin setiap hari pergi ke misa pagi, mengikuti perayaan Ekaristi dan juga menerima komuni. Apakah punya kekuatan iman percaya bahwa memang Hosti Kudus itu adalah satu-satunya kekuatan? Ini menjadi satu refleksi buat kita semua ya. Kalau Suster Faustina, Hosti Kudus adalah satu-satunya kekuatan untuk dia. Atau pergi komuni atau pergi ke misa pagi setiap hari itu hanya rutinitas aja. Karena sudah berumur, bangunnya pagi, nggak tahu mau ngapa-ngapain di rumah, rumahnya dekat sama gereja, ya sudah, ikut misa aja. Atau alasan lainnya, saya mau datang ke gereja karena saya mau berdoa buat keluarga saya, buat anak cucu saya, buat mantu saya, dan seterusnya. Nggak salah ya. Kita berdoa untuk keluarga supaya sejahtera, supaya usahanya berhasil, supaya bahkan kalau kita dengar intensi misa ya, ada yang supaya lulus ujian, ada yang mau jual rumah, ada yang perkara di pengadilan supaya perkaranya beres, banyak hal. Dan memang itu sarana kita untuk mohon kekuatan dari Tuhan. Tapi apakah kita hanya datang sekedar minta? Apa persiapan kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah bersiap untuk ketemu Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh memang Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita? Dalam masa COVID ini, lebih banyak lagi masalah yang ada ya. Ada yang di PHK, ada yang sakit, bahkan saya baru dengar beberapa hari yang lalu ada teman memberitahu bahwa suaminya meninggal. Harusnya masih muda. Saya tanya kenapa meninggal?
sakit jantung. Ada lagi yang memberi kabar bahwa suaminya harus masuk rumah sakit karena jatuh. Jadi banyak kejadian yang kita alami atau kita dengar dalam akhir-akhir ini ya. Juga dengar beberapa perusahaan ditutup karena melanggar PSBB. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita alami. Nah, kembali lagi kepada kita semua. Kita datang menerima Hostia yang hidup, menerima Tuhan Yesus itu adalah sebagai kita memang betul-betul mengandalkan Tuhan, atau hanya fokusnya ke diri sendiri aja. Tuhan, saya butuh ini, Tuhan kasih saya, Tuhan saya khawatir ini, Tuhan kasih saya. Sekarang Suster Faustina mau ngajar kita semua bahwa andalkan Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya kekuatan. Hostia yang hidup juga menurut Suster Faustina adalah sebagai sumber cinta, sebagai kerahimannya Tuhan. Kita berdosa, kita datang pada Tuhan, kita menyambut tubuh Kristus. Tuhan, ampuni dosa-dosa saya. Tuhan, layakan saya. Karena seperti Yesus juga pernah bilang, dengan kita sering menyambut komuni, dosa-dosa ringan itu dibereskan, dihapuskan dari dalam. Oh Hostia yang hidup, rengkuhlah seluruh dunia. Kuatkanlah jiwa-jiwa yang letih lesu. Coba bandingkan lagi dengan doa kita tadi. Kita fokusnya kepada keluarga kita, saya, anak saya, mantu saya, cucu saya, orang tua saya. Kalau Suster Faustina berdoa, justru rengkuhlah seluruh dunia. Kuatkanlah jiwa-jiwa yang letih lesu. Nggak perlu kita kenal kan jiwa-jiwa tersebut. Tapi pasti ada jiwa-jiwa yang letih lesu. Apalagi dalam masa COVID seperti ini. Yang sakit, kena corona. Memang di satu pihak jangan terlalu khawatir. Karena corona itu bukan sesuatu yang mematikan. Kalau kondisi badan kita sehat, sama seperti flu. Kita tenang, kita happy, kita makan vitamin, imunitas kita naik, kita sembuh. Tapi karena begitu banyak isu yang membuat orang jadi takut. Begitu kena corona, bayangannya, wah pasti mati. Sama seperti orang kasih tahu sakit kanker, wah udah pasti mati. Padahal masih banyak yang survive, yang bisa hidup, malah jadi sehat karena penyakit-penyakit tersebut. Nah, Suster Faustina ngajak kita semua untuk berdoa buat mereka yang letih lesu. Yang merasa putus asa, yang tidak ada harapan, yang sakit, yang sendirian, yang terisolasi, yang banyak hal. Mari kita gunakan waktu kita untuk berdoa buat mereka-mereka semua yang butuh doa kita. Melalui Hostia yang hidup, melalui komuni kudus, melalui perayaan Ekaristi. Ini juga menjadi PR kita buat kita semua ya. Untuk peduli pada orang lain. Contoh sederhana. Saya punya kios ya di salah satu mall. Sudah disewa selama 2 tahun. Tapi karena masa COVID seperti ini, maka si penyewa berusaha atau mohon supaya transaksinya dibatalkan. Padahal saya sudah terima uang sewa 2 tahun tersebut. Dia minta dibatalkan. Kalau dulu misalnya mereka ada masalah dibatalkan, buat saya nggak terlalu masalah karena saya tinggal cari penyewa lain. Tapi sekarang dengan membatalkan, apakah saya bisa cari penyewa lain? Belum tentu juga, karena mallnya pun sepi, mallnya pun barangkali sekarang ditutup karena peraturan PSBB dan lain-lain ya. Tapi di situ saya bilang sama agen, saya nggak mau batal, uangnya udah saya dapat, resiko sekarang nggak bisa buka atau sepi, ya itu resiko penyewa ya, bukan resiko pemilik. Tapi di satu pihak, dia ada masalah dengan keuangannya, dengan kehidupannya. Sementara kalau bicara hak, saya nggak perlu kembalikan uangnya. Tapi
dalam kasus ini, dalam kejadian ini, saya menganggap penyewa itu yang letih lesu, yang sedang mengalami kesusahan. Dan saya punya kemampuan untuk menolong dia. Jadi akhirnya saya bilang sama agennya, oke, kalau begitu transaksinya batal, ganti ruginya sesuai dengan apa yang dia harapkan, apa yang dia minta. Karena kalau tanya dari saya nggak mau rugi dalam tanda kutip ya. Tapi karena dia perlu, sejauh apa dia mau memberikan ganti rugi tersebut. Di situ kira-kira satu cerita di mana ya saya jadi rugi dalam tanda kutip karena uang sewa yang saya sudah terima harus saya kembalikan sebagian. Dan nggak ada satu jaminan bahwa unit itu akan kesewa lagi dalam waktu beberapa bulan atau mungkin dalam waktu setahun atau seperti apa, saya nggak ada gambaran ya. Tapi di situ saya merasa oke, orang ini harus dibantu dan saya bisa bantu. Jadi bukan soal hak dan kewajiban, bukan soal menang kalah, tapi kalau bisa bantu, ayo bantu. Itu sedikit cerita ya. Di situ Suster Faustina bilang lagi, kalau dia menderita, dia juga mau menderita tanpa mengeluh. Dia harus bisa menjadi pembawa penghiburan buat orang lain. Dan kesusahan dia, penderitaan dia mau benamkan hanya dalam hati Yesus saja. Itu yang dilakukan oleh Suster Faustina. Pada kaki Yesus, dia mencari terang. Dia mencari penghiburan dan dia mencari kekuatan di dalam adorasi, di dalam sakramen Maha Kudus. Suster Faustina menyembunyikan diri. Dia katakan seperti bunga violet kecil di tengah bunga bakung. Bunga bakung kita tahu ya, bunga bakung itu besar, bagus, indah. Nah, bunga violet ini tumbuh di antara atau di sekitar atau di antara bunga bakung tersebut. Violet kecil, nggak kelihatan. Suster Faustina mau dia hidup seperti bunga violet tersebut. Nggak usah kelihatan bagus, nggak usah kelihatan hebat ya, tapi yang dia mau adalah hanya Tuhan, hanya mekar buat Tuhan. Dia mau orang melupakan dia, nggak usah peduliin dia. Dia bukan orang yang penting, dia bukan orang yang hebat. Bahkan dia bilang, saya mau menghampakan diri demi jiwa-jiwa yang kekal. Dan itulah kesukaanku. Nah, kita refleksi dengan diri kita, apa yang menjadi kesukaan kita? Masih hal-hal yang kelihatan, hal-hal duniawi, atau setelah beberapa bulan kita makin kenal lagi dengan Suster Faustina, mari kita meneladan hidupnya Suster Faustina. Hening, tersembunyi, tidak kelihatan, tidak pamer, bahkan dia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk orang lain, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Itu aja yang jadi bahan renungan kita hari ini. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa atas rahmat dan belas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan pada hari ini kami juga kembali belajar dari Suster Faustina untuk menjadi orang yang rendah hati. Mau memberikan dirinya, waktunya, pikirannya, seluruh aktivitasnya, mati raganya menjadi silih untuk kepentingan jiwa-jiwa, untuk kepentingan jiwa-jiwa yang membutuhkan doa-doanya Suster Faustina untuk keselamatan mereka. Suster Faustina juga bukan orang yang ingin dikenal hebat, terkenal, besar, tapi dia ingin menjadi bunga violet kecil di antara bunga bakung yang hanya Engkau saja yang tahu ya Tuhan, yang mekar hanya untuk-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu kami juga mau belajar rendah hati. Kalau kami dalam hidup kami sehari-hari masih menyombongkan diri, tegur kami Tuhan, ampuni kami, karena segala hal yang kami lakukan tidak berkenan kepadamu.
Biarlah kami juga belajar dari Suster Faustina bahwa kekuatannya adalah hanya mengandalkan Hosti yang hidup. Ya Yesus, biarlah melalui tubuh dan darah yang Engkau berikan kepada kami, yang Engkau berikan kepada kami, yang kami sambut, dan mungkin pada saat ini kami sambut dalam komuni batin, Engkau bertahta dalam diri kami masing-masing ya Tuhan. Kuasailah kami, bertahtalah, merajalah dalam diri kami, agar apa yang kami pikirkan, kami katakan, kami lakukan adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Dengan rindu aku memandang langit yang bertaburan bintang. Di sanalah hatiku melesat mencari Engkau Tuhan. Izinkanlah aku Tuhan, agar jiwaku yang terbakar rindu dapat membenamkan diri dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Dengan rindu aku menatap jejak langkah kaki para kudus yang mewariskan teladannya dan nasihat yang mulia. Izinkanlah aku Tuhan, agar jiwa